Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mahasiswa Ali Jenjang Gizi 2019 Setikes Surabaya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Manajemen Program Gizi dengan dosen pengampu Ibu Kori Aina, Sarjana Pendidikan Magister Kesehatan. Berikut anggota kelompok kami: Andayani, Husnul Halimah, Ibtisam Nailatul Rahmah, Zahratul Mawaddah, Intan Dwi Novitasari, dan Yesi Agustiana Salamia. Pada kesempatan ini kami akan membahas metode pemilihan prioritas masalah, metode SWOT. Apa itu SWOT? SWOT adalah singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat. SWOT merupakan sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman suatu proyek atau suatu unit bisnis dengan melihat kondisi internal maupun eksternal yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kerja dengan penentuan tujuan yang spesifik dan terorganisir. Strength dan weakness atau kekuatan dan kelemahan adalah hal-hal yang dapat dikontrol dan dapat merubah serta berasal dari internal. Contohnya, siapa yang berada dalam tim, lokasi, dan lain-lain. Sedangkan opportunities dan threat atau peluang dan ancaman adalah hal eksternal yang mempengaruhi atau hal-hal yang terjadi di luar. Anda dapat memanfaatkan peluang dan melindungi dari ancaman, tetapi tidak dapat mengubahnya. Contohnya adalah pesaing, harga bahan baku, tren belanja pelanggan, dan lain-lain. Teknik ini dibuat oleh Albert Humphrey yang memimpin proyek riset di Universitas Stanford pada tahun 1960-an dan 1970-an dengan menggunakan data dari perusahaan-perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara melakukan analisis SWOT atau SWOT dengan benar. Yang pertama, kumpulkan tim. Pastikan orang-orang dari berbagai bagian perusahaan dan pastikan memiliki perwakilan dari setiap bagian. Anda akan menemukan bahwa berbagai kelompok dalam perusahaan Anda memiliki perspektif yang berbeda, dan poin ini sangat penting untuk membuat analisis SWOT. Yang kedua, melakukan analisis SWOT mirip dengan pertemuan mendengarkan pendapat. Untuk mengetahui cara yang benar dan salah dalam menjalankan suatu hal, disarankan untuk meminta setiap orang mencatat dan meminta setiap orang diam-diam menghasilkan ide untuk memulai sesuatu. Hal ini untuk mencegah group think dan memastikan bahwa semua suara didengar. Yang ketiga, letakkan semua catatan dan tempel di dinding. Jangan lupa untuk mengelompokkan ide-ide serupa. Izinkan siapapun menambahkan catatan tambahan pada titik ini jika ide orang lain memicu pemikiran baru. Yang keempat, tentukan perangkat ide. Gunakan sistem pemungutan suara di mana setiap orang mendapat 5 atau 10 suara yang dapat mereka bagikan dengan cara apapun yang mereka suka. Membuat catatan dalam berbagai warna berguna untuk latihan ini. Yang kelima, tentukan daftar gagasan yang diprioritaskan. Tentu saja, daftar itu sebagai bahan untuk diskusi dan debat, dan seseorang di ruangan itu harus dapat membuat keputusan terakhir pada prioritas. Ini biasanya CEO, tetapi bisa didelegasi kepada orang lain yang bertanggung jawab atas strategi bisnis. Selanjutnya, tips menyusun teori analisis SWOT untuk perancangan bisnis. Yang pertama, pahami dengan baik usaha yang akan didirikan. Yang kedua, setiap analisa harus dibuat secara detail agar dapat dimanfaatkan sebagai bahan rekomendasi. Yang ketiga, tanyakan kepada orang yang lebih ahli ketika mengalami kesulitan. Yang keempat, deskripsikan setiap poin dengan jujur.
Waktu penggunaan metode SWOT pada pemilihan prioritas masalah. Waktu yang tepat untuk mengaplikasikan analisis strategi menggunakan metode SWOT adalah ketika masalah yang dihadapkan menuju pada masalah internal. Dikarenakan analisis SWOT dapat mengidentifikasi masalah internal secara rinci, namun memiliki kelemahan yaitu panjangnya daftar faktor yang ditampilkan dalam matrik. Selain itu, kurangnya prioritas faktor karena tidak adanya persyaratan untuk klasifikasi dan evaluasi, dan juga analisis yang dilakukan hanya tingkat tunggal, bukan multi level, sehingga kurang efisien jika digunakan untuk menganalisis beberapa masalah kompleks dalam satu kurun waktu. Kelebihan atau strength dari metode SWOT, yaitu kekuatan yang dimiliki oleh suatu perusahaan termasuk satuan-satuan bisnis di dalamnya adalah antara lain kompetensi khusus yang terdapat dalam organisasi, memiliki sumber keterampilan, produk andalan, dan sebagainya yang membuat lebih kuat dari pesaing dalam merumuskan kebutuhan pasar. Contoh bidang keunggulan itu antara lain: yang pertama, kekuatan pada sumber keuangan, citra positif, keuangan, kedudukan di pasar, hubungan dengan pemasok, loyalitas pengguna produk, dan kepercayaan para berbagai pihak yang berkepentingan. Kelemahan atau kekurangan weakness dalam metode SWOT. Kekurangan dari metode ini biasanya berada dalam bidang sarana dan prasarana yang dimiliki atau tidak dimiliki, kemampuan manajerial yang rendah, keterampilan dalam publikasi program sehingga target capaian tidak tercapai. Contoh penerapan SWOT pada program gizi. Kami mencoba mengidentifikasi dalam penanganan status gizi di Puskesmas Pubomas yang menggunakan analisa SWOT. Akan memberikan suatu arahan kebijakan dalam rangka penanganan berdasarkan status gizi balita. Penanganan status gizi balita yang tepat akan memberikan dampak positif, yaitu peningkatan perekonomian sebagai efek berkurangnya jumlah balita gizi kurang. Berkurangnya jumlah balita gizi kurang akan mampu meningkatkan produktivitas kerja. Pada strength atau kekuatan, yaitu adanya program pemerintah, MPASI, pemberian PMT penyuluhan atau PMT pemulihan, program ASI eksklusif, Bermasdarsi, Kadarsi, Posyandu, pendidikan gizi dan kesehatan pada ibu-ibu yang mempunyai balita, pemberian vitamin A yang dosis tinggi. Strength atau kekuatan, lembaga yang terlibat aktif di dalamnya adalah Dinas Kesehatan, PKK, Dinas Ketahanan Pangan, Bapeda, Pemda, LSM, Dinas Sosial, Kader Posyandu, PLKB, Puskesmas, Posyandu, dan Karang Taruna. Weakness atau kelemahan, yaitu pengetahuan orang tua yang rendah, perilaku orang tua, merubah pola pikir, kebiasaan orang tua dalam lingkungan, merubah pola asuh, masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kegiatan program pemerintah, kesadaran ibu-ibu yang mempunyai balita untuk datang ke posyandu atau ke pelayanan kesehatan, akses jalan yang tidak memadai untuk sampai ke pelayanan kesehatan. Opportunity atau peluang, keinginan orang tua untuk memiliki anak yang sehat, adanya program pemerintah untuk meningkatkan gizi balita pastinya sangatlah mendukung. Threat atau ancaman, yaitu kondisi perekonomian yang semakin sulit, tuntutan perekonomian, wanita yang harus bekerja, adanya urbanisasi sehingga meninggalkan balitanya di desa, jumlah balita gizi buruknya akan menjadi tinggi. Begitu juga dengan adanya infeksi dan ispa. Untuk SWOT pada tabel ini bisa berdasarkan analisa SWOT tersebut bisa diketahui strength-nya, weakness-nya, opportunity, dan treatment-nya. Terima kasih, demikian presentasi dari kelompok kami.